Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hafiz Quran dimanapun kamu berada dan apapun aktivitasnya, salam penghafal Quran. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang 3 keutamaan yang sederhana dilakukan namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah yang satu ini. Baik, bicara tentang 3 keutamaan yang Anda baca judulnya di video kali ini. Sebelumnya, selamat datang bagi Anda yang baru menonton channel ini. Kenapa saya namakan channel SHQ, Sahabat Hafiz Quran? Karena saya sendiri pun alhamdulillah sedang dalam berproses di dalam menyelesaikan hafalan Al-Quran sampai ke 30 juz. Dan juga teman-teman semua di sini yang sedang menonton, yang sedang mempelajari Al-Quran, yang sedang suka membaca Al-Quran, yang apalagi yang sedang menghatamkan Al-Quran, sedang menghafalkan Al-Quran, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Berbicara tentang 3 keutamaan yang sederhana dilakukan. Memang ini kebiasaan ini itu emang benar-benar sederhana gitu. Bahkan anak kecil pun bisa melakukannya seperti itu. Ya, jadi ini tidak ada batasan umur, siapapun bisa melakukan 3 keutamaan ini. Ya. Ini saya kutip di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuti. Di situ dijelaskan bahwasannya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Saya bacakan dulu hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah wa nazaruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Baik, jadi keutamaan yang pertama yang sederhana dilakukan ini, ya. Jadi keutamaan pertama itu adalah keutamaan duduk di majelis ilmu. Ya. Jadi di dalam hadis ini baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud di sini adalah sahabat Nabi. Ya. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di majelis ilmu, yang mana ketika kamu duduk itu kamu nggak megang pulpen dan kamu tidak menulis satu huruf pun. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Di dalam hadis seperti itu. Ya. Dan juga ini buat kita semua, apabila ketika kita duduk di majelis ilmu, kemudian ketika kita duduk itu kita nggak bawa pulpen, kita nggak nulis satu huruf, ya. Gimana mau nulis kalau kita nggak bawa pulpen gitu? Ya. Khairul laka, maka itu lebih baik bagimu, ya. Perhatikan kata-kata ini. Khairul laka, maka itu lebih baik bagimu min itqi alfi raqabah, daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Bayangkan 1000 budak, ya. Karena ini zaman dulu itu zaman perbudakan, masih banyak budak hamba sahaya, masih banyak, ya. Kalau diibaratkan dengan sekarang itu ya seperti sesuatu barang yang bernilai gitu, budak seperti itu, ya. Saking mulianya seseorang itu ketika duduk di majelis ilmu. Karena kenapa? Karena kalau orang duduk di majelis ilmu itu sudah pasti dia itu menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, mencari ilmu, seperti itu. Itu keutamaan yang pertama adalah duduk di majelis ilmu, ya. Kemudian keutamaan yang kedua, ini masih satu hadis yang tadi saya baca. Keutamaan yang kedua di sini adalah memandang wajah ulama, ya. Di dalam hadis, wa nazaruka ila wajhil alimi khairul laka.
min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Ibnu Mas'ud dan juga berpesan kepada kita semua. Dan ketika engkau memandang wajah ulama, ya, ulama di sini seperti ustadz, kiai, habib, guru-guru agama yang menyampaikan agama seperti itu. Khairul laka, perhatikan kata-katanya di sini. Khairul laka, maka itu lebih baik bagimu min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya. Jadi keutamaan ketika kita memandang wajah ulama, ketika kita memandang wajah guru kita, ketika kita memandang wajah Habib Zuriyah Rasul, ya, kita pandang wajahnya beliau itu, ya, wajah penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Maka keutamaan ketika kita memandang tersebut itu lebih baik daripada kita itu menyedekahkan 1000 kuda, yang mana 1000 kuda ini kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Maka ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pastinya. Ya. Sampai-sampai diibaratkan dengan menyedekahkan 1000 kuda. Ya. Karena zaman dulu itu zaman peperangan, ya. Zaman dimana ketika itu para sahabat berperang itu menggunakan kuda gitu, ya, menunggangi kuda seperti itu. Nah zaman sekarang, ya, kita aja kuda aja nggak punya satu pun, kita nggak punya kuda gitu ya. Nah, maka ya pahalanya bisa menyamai dengan pahala dengan ketika kita memandang wajah ulama, ya. Jadi ketika kita memandang wajah ulama itu pahalanya menyamai dengan kita itu menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Nah itu. Jadi keutamaan yang kedua di sini adalah mendekahkan, atau keutamaan yang kedua di sini adalah memandang wajah ulama. Keutamaan memandang wajah ulama. Ya, ini kan sederhana dilakukan gitu. Tapi banyak kan kita itu biasanya nggak tahu gitu fadilahnya itu apa gitu, ya. Seperti itu. Kemudian keutamaan yang ketiga di sini adalah, ini masih satu hadis yang tadi saya bacakan itu, keutamaan bersalaman dengan ulama, ya. Jadi keutamaan yang ketiga adalah keutamaan mencium tangan ulama, bersalaman dengan ulama. Ya. Di dalam hadis tersebut, wasalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Ya. Dan ketika engkau mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan habib, mencium tangan guru-guru agama, maka itu lebih baik bagimu. Perhatikan kata-katanya di sini. Min ibadati alfi sanah, daripada engkau beribadah selama 1000 tahun, ya. Bayangkan, ya. Jadi ketika kita mencium tangan ulama itu ganjaran pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan saking besarnya, itu diibaratkan seperti orang yang beribadah 1000 tahun. Ya, mengapa demikian? Karena ya ketika kita mencium tangan ulama, ketika kita mencium tangan guru kita nih, kita cium tangannya, ya. Karena di situ ada barakat di tangan guru kita itu ada barakat, ada keberkahan yang dimana tidak kita dapatkan melainkan kita harus mencium tangannya. Ada keberkahan, ada pintu kesuksesan ketika kita mencium tangan guru-guru kita. Wabil khusus orang tua kita juga seperti itu. Kalau di pondok saya diajarkan mencium tangan guru itu bolak-balik. Pertama satu begini, kedua begini, kemudian dibalik lagi, kemudian yang terakhir ditaruh di atas kepala. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan.
atau di video kali ini, yang saya bahas di video kali ini, silakan tekan tombol like jika Anda suka video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, komen, silakan berikan komentar-komentar yang positif. Saya akan senang mendengar dan membaca komen-komen Anda, dan silakan di-share video ini agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di akhir penutupan video di channel kami itu ada tagline ya. Kamu bisa baca di sampul YouTube ini, yaitu Eshaki, Al-Quran di dadaku, dunia di tanganku, surga menantiku. Allahu Akbar.